Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Salwa Putri dengan NIM 3333240025 kelompok 4 shift 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mingguan pada praktikum statistika 1 modul 1 yaitu statistika deskriptif. Diketahui pada soal PT Oasik Logistik yang merupakan perusahaan bergerak di bidang distribusi barang di wilayah Indonesia Barat. Untuk menilai produktivitas karyawan bagian gudang, manajemen melakukan pengukuran jumlah paket yang berhasil disortir oleh 10 karyawan selama 1 hari kerja. Nah, di sini diketahui data hasil sortir dan satuan paket. Ini pegawainya A sampai J dan jumlah paketnya. Lalu kita diminta untuk mencari dan menginterpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, median, modus, kuartal 1 sampai 3, jangkauan, variasi, standar deviasi, skemis, dan kurtosis. Serta kita diminta untuk menyajikan suatu data histogram, box plot, serta bar chart menggunakan 3 software tersebut. Pertama kita membuat tabel terlebih dahulu yang ada di soal di Microsoft Excel. Kalau misalkan udah buat kayak gini, kita save as Excel dan kita taruh ke suatu folder untuk ditaruh di RStudio nanti. Lanjut kita ke RStudio aja. Nah, ini tampilan RStudio-nya. Pertama kita cari file dan klik new proyek. Habis itu pilih access directory dan ini adalah kita pilih folder yang isinya itu tabel data tadi. Lalu klik create project. Oke, nanti tampilannya kayak gini. Ini foldernya. Lalu kita langsung klik Ctrl Shift N untuk membuat R script. Nah, di sini pertama kita harus ketik install paket di Excel. Itu kita guna untuk menginstal suatu paket read Excel dan bisa membaca dan menggunakan read Excel atau bisa membaca file Excel. Oke, kita langsung di run aja ke komputer. Nanti prosesnya sedang berlangsung. Install paket read Excel. Oke, kalau misalnya sudah kayak gini, lanjut langkah kedua itu kita membuat data satu yang isinya itu adalah nama file Excel yang tadi isinya itu tabel data satu dan kita isi sheetnya itu adalah satu karena aku pakainya adalah satu nama ini aja nih, satu file Excel ini print sebagai data satu. Ini data yang ada di Excel sudah terbaca oleh RStudio. Lanjut, kita diminta untuk mencari ukuran pemusatan, itu nilai minimum yang dimaksud sama 0,25, 0,50, 0,75 itu dari sekuensinya. Jadi sekuen satu itu adalah 25% dari data, kuantil 2 itu 50% dari data, terus kuantil 3 itu 75% dari data. Nah, kita menggunakan tab 1 yaitu rumus dalam mencari ukuran pemusatan. Jadi langsung kita kontrol enter aja. Nah, ini sudah terhitung 210, maksimumnya 260, median 230, median 27,5 dan kuantilnya ini. Lanjut, langkah selanjutnya kita mencari variasi data dengan memasukkan tabel perinan data satu tadi. Kontrol enter dan ini hasilnya. Buat cari range atau jangkauan di 260 itu adalah X maxnya atau nilai maksimumnya dan nilai minimumnya adalah dari 10. Lanjut kita mencari ini modus 210 ada 10 gitu. Lanjut, kita menginstal paket S1671 untuk menghitung
skeones dan kurtosisnya. Kita Oke, ini prosesnya lagi berjalan. Oke, kalau misalkan sudah terbaca S10J1-nya, kita bisa nih menghitung skeones sama kurtosis menggunakan tipe 2, yaitu untuk menghitung distribusi datanya menggunakan tipe 2. Tipe 2 ini merupakan jawaban dari menghitung distribusi seperti skeones sama kurtosisnya. Ini skeonesnya, ini kurtosisnya. Oke, ini lanjut kita membuat histogram. Oke, ini aku ganti dulu jumlah paketnya, satuannya. Frekuensi dari tiga frekuensi dari si jumlah paketnya. Tetap frekuensinya aja. Kita buat histogram. Jadi kita masukkan data satu atau file Excel tadi, yaitu jumlah paket, dan kita beri judul histogram nama min yaitu 025. Extract itu guna untuk membuat sumbu X, kalau Y lab itu sumbu Y, kalau sumbu X itu jumlah paket, kalau sumbu Y itu frekuensi. Oke, warna ini. Jadi langsung aja kita kontrol dulu. Nah, di sini dari data 210 sampai 220 itu ada frekuensinya itu sebanyak ada 4, terus dari 221 sampai 230 itu ada 2, dan seterusnya. Lanjut, kita mendefinisikan nilai kuartil untuk mengetahui penyebaran si data ini apakah condong ke atas, condong ke tengah, atau condong ke bawah. Enter. Nah, kalau misalkan sudah, kita membuat si box plot. Nah, si box plot ini cenderung condong ke atas. Ini workspace-nya ada di bawah. Lanjut, membuat bar plot atau bar chart. Ini aku pakai 10 warna. Sumbu Y-nya itu aku isi 0 sampai 260, karena yang diketahui soal itu kan sampai 260 kan ya nilai maksimumnya. Jadi aku diawali dari titik 0 sampai 260. Enter. Nah, ini dia. Di pegawai A ada berapa jumlah paketnya. Di sini nggak tahu sih, cuma sampai merek doang. Terus dia itu. Lanjut ke bagian kolom ini tab. Ini aku udah buat, jadi kita kan disuruh bikin ini ya, varian maksudnya itu cari ukuran pemusatan sama distribusi data gitu. Nah, jadi kita tuh kalau misalkan pengen buat itu masuk ke deskriptif statistik. Awalnya kan ininya kan kosong ya, jadi bisa di kopas pakai Excel, dimasukin ke sini, nanti bakalan ke isi kayak gini. Kalau misalkan udah isi kayak gini, kita pilih start, bagian basic statistics. Nah, nanti kita pakai display descriptive statistik. Nah, ini kita variabel C itu masukkan C2, terus kita edit statistiknya, yang pengen kita masukin apa aja, aku masukin itu. Terus standar error dari rata-rata, standar deviasi, variansi, terus kuartil 1, median, kuartil 3, modus, minimum, maksimum, range, skeones, kurtosis, dynamism itu kita apa ya? Itu menyebutkan bahwa variabel itu ada yang 0 apa enggak gitu, sama yang n itu. Terus ada kumulatif n,
itu adalah frekuensi kumulatif. Terus kita pilih bagian cek statistik itu default. Lalu habis itu klik OK. Lalu klik OK. Nah, nanti ini hasilnya kayak gini. Lanjut, kita membuat histogram ya. Histogram box plot sama bar chart. Kalau misalkan pengen bikin itu, kita pilih itu bagian grafik. Nah, ini grafik histogramnya. Kita pilih bagian simple, terus grafik variabelnya bagian C2. Nah, terus kita klik OK aja. Sini data jumlah paketnya, frekuensi sebenarnya bisa yaitu frekuensinya banyaknya si jumlah paket ini ada berapa gitu kan. Dari 10 ada frekuensinya ada 2, sebanyak 2, dari 20 ada 2, dari 32 gitu. Lanjut kita membuat box plot. Kita pilih simple, terus grafik variabelnya pilih yang C2 lagi, terus klik OK. Nah, ini sama kayak yang tadi ya. Lanjut, kita bikin bar chart. Nih, bar chart. Kita bars representnya itu kita pilih bagian values from the table. Kita pilih simple, klik 2 kali, C2, terus kategorinya itu pegawai atau C1. Ya, ini kan nomor menyebut ya. Oke, habis itu kita klik OK. Nah, ini dia data A sebanyak berapa sekian, data B berapa, ini data A 220, data B. Oke, ya jadi gitu. Lanjut, kita buat ini bagian versi Microsoft Excel-nya. Oke, kalau misalkan di Microsoft Excel, kita pilih data, lalu pilih bagian data analis, kita pilih bagian deskriptif statistik ya. Lalu kita masukkan nilai range-nya itu di jumlah paket, biar kedetek nih mana nilai maksimum sama minimumnya. Misalkan udah, klik enter, terus kita pilih output range-nya. Iya, itu taruh di kolom, bebas sih kolom mana aja. Aku pilih bagian ini deh. Klik enter, terus klik summary statistik. Lalu klik OK. Nah, nanti tertampil nih nilai rata-ratanya 230, standar error dari rata-ratanya 5,2, mediannya 22,7,5, modus 220, standar deviasinya 16,5, sampel variansinya 272, kurtosisnya min 0,4. Pokoknya sama kayak yang tadi si software Minitab sama RStudio. Dan cukup sekian hasil dari tugas mingguan pada praktikum statistika 1. Maaf apabila ada kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.